Oke, kita mulai untuk kuliah pada malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang pengukuran besaran fisika. Materi sudah bisa dilihat semuanya? Sudah. Sudah, Pak. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam besaran, ya. Apa itu besaran fisika yang banyak digunakan pada bidang ilmu fisika. Nah, fisika itu salah satu bidang ilmu yang paling banyak digunakan pada bidang engineering, terutama teknik, baik teknik industri atau teknik-teknik yang lainnya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ya, untuk menguasai bidang teknik industri, salah satunya Anda harus menguasai tentang fisika. Nah, salah satu hal yang sangat penting adalah tentang besaran fisika, terutama nanti terkait dengan pengukuran. Biodata singkat saya nggak perlu saya sampaikan, ya. Tujuan kuliah pada hari ini, ya, mungkin bagi Anda yang masih belum paham, ya, belum memahami secara mendalam tentang besaran K itu seperti apa, belum menguasai secara penuh, ya, tentang pengukuran, bagaimana pengukuran itu dilakukan, ya. Harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini, Anda menjadi lebih jelas, ya, lebih tercerahkan, sehingga nanti dapat menambah kompetensi. Nah, kompetensi itu salah satunya aspek yang perlu diperhatikan itu adalah pengetahuan. Nah, di dalam mempelajari fisika, Anda juga perlu menambah pengetahuan. Yang kedua, nanti akan menambah skill atau keterampilan, sehingga nanti bisa menjadikan sikap kerja kita menjadi lebih profesional, lebih teliti, ya, lebih hati-hati, ya, lebih cermat, lebih akurat, dan lain sebagainya. Oke, untuk mata kuliah video ini nanti akan saya share di sini, ya, supaya nanti bagi Anda yang belum bisa ikut, ya, mengikuti mata kuliah fisika ini, nanti Anda bisa mengikuti lewat video YouTube, ya. Nah, untuk pengantar, saya akan memberikan, ya, gambaran sedikit tentang bagaimana pengukuran besaran yang dilakukan pada bidang engineering, ya. Jadi pengukuran itu merupakan tugas yang sangat penting dalam pekerjaan keteknikan. Apapun profesi di bidang engineering itu tidak lepas dari masalah pengukuran. Di teknik industri nanti kita banyak berkaitan dengan masalah pengukuran. Misalkan Anda nanti akan merancang sebuah produk. Untuk mendesain sebuah produk, ya, itu dibutuhkan pengukuran. Misalkan Anda nanti akan membuat sebuah produk industri kreatif ini. Produknya macam-macam nih, ya, bisa produk elektronika, bisa produk mechanical, bisa produk makanan, bisa produk minuman, produk apapun. Maka salah satu yang paling penting melakukan pengukuran. Nah, pengukuran itu bisa macam-macam, ya, nanti ya kita bahas, baik yang terkait dengan hal yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Nah, keberhasilan suatu proses pekerjaan itu sangat ditentukan oleh hasil pengukuran. Di dunia teknik industri, ya, apabila Anda merencanakan sebuah proses bisnis, maka yang paling penting Anda harus melakukan evaluasi pasar dulu. Kira-kira marketnya siapa, ya? Kalau misalkan Anda mau membuat produk yang disukai anak muda, misalkan sepatu, ini pangsa pasarnya siapa? Maka langkah pertama melakukan pengukuran. Kira-kira anak muda itu terkait dengan produk sepatu yang disukai seperti apa? Demikian juga kalau nanti Anda mengembangkan produk misalkan di dunia pendidikan. Ini
anak-anak muda ini senangnya kalau belajar tipenya seperti apa. Nah, maka yang pertama kali dilakukan adalah pengukuran. Nah, hasil pengukuran itu harus bisa mencerminkan kondisi nyata dari sistem yang akan diukur. Kalau kita ingin mengukur tadi ya, tentang selera anak muda terhadap sebuah produk, maka ya yang kita ukur tepat ya. Kalau kita salah melakukan pengukuran, akibatnya bisa fatal ya. Demikian juga kalau nanti kita akan melakukan pengukuran terkait dengan dimensional. Mengukur panjang, mengukur luas. Ya. Kalau Anda bisnis gas and oil, ya, Anda salah melakukan pengukuran, ya nanti pasti rugi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kesalahan di dalam proses pengukuran itu bisa berakibat fatal. Seorang tukang jahit, pada saat dia melakukan pengukuran terhadap klien, panjang celananya misalkan kepanjangan, maka menjadi fatal. Atau sebaliknya terlalu pendek, ya. Tukang rambut misalkan, ya. Kliennya minta panjang rambutnya dipertahankan 3 cm. Karena yang potong rambutnya tidak memahami ukuran 3 cm seperti apa, dipotong. Ternyata setelah diukur 2 cm. Kalau masih 5 cm masih bisa dipangkas lagi. Tapi kalau udah 2 cm, ya udah nasi jadi bubur. Nah, ini terkait dengan masalah pengukuran. Nah, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran dengan skala yang ada pada alat ukur. Jadi yang namanya mengukur itu adalah membandingkan ya, suatu besaran dengan skala yang ada pada alat ukur. Kalau kita mengukur suhu, skala ukurnya berapa? Kita bandingkan. Oh, suhu sekarang misalkan di Yogyakarta 28 derajat Celcius. Tinggi badan Mas Jahdan, misalkan berapa Mas Jahdan tinggi badannya? Lupa, Pak. Belum pernah ngukur? Pernah. Pernah, tapi lupa ya. Nomor sepatu Mbak Miftah berapa? 38, Pak. 38. Dicatat itu semuanya. Nanti kalau ulang tahun yang mau membelikan sepatu nomornya 38 ya. Ukuran baju Mas Egi berapa ini? L atau M atau XL? L, Pak. L. Ya. L itu lebar dadanya berapa kira-kira? Karena L-nya Indonesia berbeda dengan L-nya Eropa. Berbeda dengan L-nya Jepang juga. Jadi kalau Anda misalkan pakai produk Indonesia L kadang kekecilan. Atau kalau pakai produknya Eropa mungkin kebesaran dan lain sebagainya. Ya, maka di sini ini perlu pengukuran. L itu lebar depan, lebar dadanya berapa? Panjang bajunya berapa? Panjang lengannya berapa? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Nah, pengukuran parameter itu dilakukan oleh alat ukur atau yang kita kenal sebagai meter. Nah, ini banyak sekali nanti alat ukur yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini. Nanti kita akan ya melakukan pengukuran dengan alat ukur. Ini alat ukur namanya apa? Mas Tori. Ini apa Mas? Masih ingat dah ini? Ini alat ukur apa namanya? Alat lupa, Pak. Tapi udah pernah lihat saya, Pak. Sudah pernah lihat ya. Ada yang tahu kira-kira Mas Selvia? Mikrometer itu, Pak. Nah, mikrometer. Mikrometer skrup ya. Ini yang analog ya. Nah, kalau ini apa? Ini alat ukurnya namanya? Kaliper. Kaliper atau bahasa Indonesianya jangka sorong ya. Kalau ini kira-kira alat ukur apa ini?
Timbangan, Pak. Timbangan. Timbangan apa ini kira-kira? Timbangan orang atau timbangan buah atau timbangan emas atau timbangan barang ya atau timbangan apalagi kan banyak ya. Bisa dipahami semuanya ya. Ya jadi nanti kita kenal alat-alat ukur. Kalau ini kira-kira alat ukur apa? Barang, Pak. Ya ini alat timbangan barang ya. Yang sebelah kanan itu alat ukur suhu. Nah ini terkait dengan masalah meter tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam pengukuran itu ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau kita mengukur sesuatu ya, misalkan kita akan melakukan pengukuran mirip dengan ilustrasinya begini. Pada saat kita melakukan pemotretan sebuah objek ya, maka harusnya yang muncul di alat ukur ini yaitu kamera, yaitu adalah objek yang sama dengan ini. Kalau di sini yang kita potret adalah seorang wanita ya, menggunakan topi warna merah, baju warna kuning, underrok warna hitam, sedang bermain golf, sepatunya putih, posisinya seperti ini. Harusnya nanti yang muncul kalau di kamera bukan seperti ini. Ini kebalikannya. Yang ini tadi topinya warna merah, tapi ini topinya warna kuning. Bajunya warna merah, underroknya juga warna merah. Sepatunya warna putih, kaos kakinya warna apa ya? Atau juga yang seperti ini. Posisinya berbeda. Mungkin orangnya juga beda. Yang di sini pakai topi, di sini nggak muncul pakai topi. Atau juga posisinya seperti ini, berayun. Nah, ini semua adalah pengukuran-pengukuran yang tidak tepat. Maka harusnya kalau kita melakukan pengukuran, objeknya seperti ini, yang tertampil dalam alat ukur adalah sama dengan objeknya. Bisa nggak kalau kita mengukur selalu sama? Ya, belum tentu, tergantung pada alat ukur kita. Misalkan kita mengukur ya pakai timbangan yang tidak dilakukan kalibrasi, maka hasilnya bisa salah. Kadang-kadang kalau kita menimbang, kok berat badan saya menjadi lebih berat ya. Harusnya misalkan kalau Mas Nafan biasanya berapa ini berat badannya? Berat badannya berapa ya Pak? 65 kalau nggak salah. Oh 65, termasuk tinggi nih ya. Masih semester 1 65 nih. Saya dulu masih kuliah berat badan saya cuma 40-an ya. Tapi kurus sih Pak. Iya kurus ya. Kalau sekarang sudah naik jadi 70. Tapi dulu masih kuliah saya masih ingat berat badan saya masih 40. Ya, nah ini kalau kita nanti melakukan pengukuran dengan timbangan yang tidak presisi, maka hasilnya juga tidak presisi. Demikian juga kalau kita melakukan pengukuran. Nah, pengukuran yang paling sulit itu kan pengukuran yang sifatnya abstrak. Seperti misalkan ini, saya melakukan pengukuran apakah nanti nilai fisika ini ya, kira-kira Mas Faris itu yang cocok nilainya apa? Pengennya dapat nilai apa nih Mas Faris ini? Nilai A, Pak. Pengennya nilai A ya. Kalau Mbak Kriska kira-kira sama nggak pengennya nilai A? Sama, Pak. Ya, Mbak Oriska sama pengennya nilai A ya. Kalau Mas Akmal kira-kira cocoknya nilainya apa Mas? A juga. A juga ya. Nah ini penting sehingga nanti untuk melakukan pengukuran ya kira-kira nilai yang paling sesuai itu ya nanti melalui apa? Melalui uji. Harus diukur ya. Diuji atau diukur. Nah, ngukurnya pakai apa? Ya, kalau tadi kita ngukur besaran itu pakainya alat ukur. Kalau kita nanti mau nguji nilainya yang cocok, ya nanti ujinya pakai soal atau pakai tes. Nah, dari hasil uji ini nanti bisa didapatkan
Kalau ingin dapat nilai A, ya, nanti kalau ujiannya, ya minimal nanti kalau standarnya UNY harus minimal dapat nilai di atas 85. Siap ya Mbak Lia, dapat nilai 85 ke atas? Jadi nanti saya harapkan semuanya nilainya di atas 85. Sehingga nilainya seragam, enggak usah pakai mikir ya. Semuanya nilainya apa kalau di atas 85? A semua, ya. Bisa difahami ini semuanya? Nah, besar yang sering diukur pada bidang engineering itu seperti apa? Nah, besaran-besaran yang sering diukur pada bidang engineering itu ada banyak, ya. Yang pertama, dimensi panjang ini paling sering diukur. Kalau di teknik industri, ya produk mesti punya dimensi panjang. Sepatu punya panjangnya berapa? Celana panjangnya berapa? Baju panjangnya berapa? Ini selalu diukur. Yang kedua, massa. Benda ini masanya berapa? Mas Lutfi masanya berapa? Nah, ini terkait dengan besaran, ya. Yang berikutnya, kalau di bidang engineering kadang-kadang kita ukur pressure. Pressure itu tekanan, ya. Mas Azam kira-kira ngerti nggak satuan pressure itu apa? Belum, Pak. Lupa ya, nggak apa-apa. Apa Mas Enrico? Masih ingat nggak satuan dari pressure atau tekanan? Sama Pak, saya juga lupa Pak. Lupa juga ya, nggak apa-apa ya. Ada yang ingat? ATM bukan ya, Pak? Ya. ATM bukan. Salah satu yang digunakan itu satuannya adalah atmosfer. Temannya atmosfer siapa kira-kira? Bar, ya. Berapa bar? Misalkan pompa, ya. Pompanya ini nanti kemampuan nyentornya berapa bar. Bisa juga ya untuk satuan pressure bisa menggunakan PSI. Bisa juga menggunakan satuan Pascal. Dan lain sebagainya. Ini banyak sekali satuan yang digunakan untuk pressure. Kalau panjang kan kemarin udah kita bahas ya, satuannya macam-macam ya. Mulai dari meter, kilometer, desimeter, dekameter, kilometer, milimeter, mikrometer, dan seterusnya. Kalau massa ya kilogram dan seterusnya. Temperatur, masih ingat temperatur Mas Rifki apa satuannya? Mas Rifki masih mute Mas. Nah sudah. Temperatur masih ingat apa? Celsius, Pak. Celsius. Temennya Celsius apa? Fahrenheit. Fahrenheit. Mbak. Kelvin. Reaumur. Nah ini yang satuan suhu yang banyak digunakan. Kalau level kira-kira satuannya apa ini? Level. Biasanya nanti kalau pengisian ya botol itu biasanya kalau Anda bawa air minum satuannya apa Pak Mas Wildan? Liter, Pak. Liter ya. Selain liter apa ini? Mililiter. Galon. CC. CC. Apalagi kalau minyak satuannya apa kira-kira? Kalau penjualan minyak dunia itu satuannya apa? Barel. Ya. Paham ya? Ini untuk satuan level ya. Volume ya, level. Nah, berikutnya adalah flow. Flow itu aliran. Aliran air ya, aliran gas, aliran powder dan lain sebagainya. Nah, satuannya namanya flow itu kecepatan ya.
fluid, kecepatan, ya. Maka biasanya satuannya satuan kecepatan, meter per detik, ya. Itu terkait dengan flow. Yang berikutnya humidity, kelembapan. Satuannya apa kira-kira kalau kelembapan? Ada yang tahu nggak? Mbak Selvia, satuannya apa kalau humidity atau kelembapan? Biasanya apa Mbak satuannya? Saya kurang tahu, Pak. Satuannya persen, ya. Kelembapannya berapa persen, ya? Kandungan air di dalam sebuah media. Yang berikutnya speed, ya, kecepatan, posisi, pH, viskositas, konduktivitas, volume, motion, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering dilakukan pengukuran, ya. Nah, di dalam pengukuran kita perlu memperhatikan 4 aspek penting, ya. Yang pertama apa? Angka atau nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur. Misalkan di sini, ya. Ini stopwatch atau jam, ya. Di sini menunjukkan, ya, ada jarum yang menunjukkan second, ada jarum yang menunjukkan menit. Sehingga nanti kita harus bisa membaca, oh ini itu berapa menit, berapa second. Nah, yang kedua adalah metode atau cara di dalam melakukan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran, metodenya bisa berbeda-beda. Ada yang metodenya harus kita kontak secara langsung, ada yang metodenya tidak kontak secara langsung. Yang ketiga adalah alat yang kita gunakan. Nah, alat yang kita gunakan seperti apa? Seperti misalkan kita mengukur suhu pakai termogan. Maka untuk mengukur termogan, maka kita tidak perlu menyentuh objek yang akan kita ukur. Tapi kalau kita ngukurnya pakai termometer, itu akan berbeda. Ya. Nah, yang berikutnya kita juga harus perhatikan satuannya. Jadi nanti misalkan ini akan menunjuk angka. Angkanya berapa? 37. 37 itu di sini satuannya apa? Apakah derajat Celcius, apakah derajat Fahrenheit, ataukah derajat Reaumur, atau Kelvin? Demikian juga tadi ini, ya, ini angkanya, ini angka 12. 12 itu apa? Apakah second, apakah menit, atau jam, atau hari, dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan faktor penting di dalam pengukuran. Nah, yang pertama kita bahas angka. Angka itu merupakan nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita mengukur panjang pensil, ya. Di sini kita bisa melihat ada angka. Oh, angkanya di sini angka 6 dan angka 7. Nah, dari sini nanti kita bisa melakukan prediksi. Oh, kalau nilainya di sini itu berapa pembacaan yang tepat. Ini kalau alat ukurnya analog. Nah, di beberapa pengukuran, alat ukur masih banyak yang menggunakan analog. Walaupun sekarang perkembangannya adalah menggunakan alat ukur digital. Demikian juga kalau kita ngukur pakai mikrometerskop, ya, maka di sini kita harus tahu hasil pembacaannya seperti apa. Oh, angkanya seperti ini. Ini angka hasil pembacaannya berapa? Yang kedua, angka menunjukkan nilai suatu besaran yang kita ukur. Nah, angka yang ditunjukkan oleh alat ukur bergantung pada skala dan satuan yang digunakan. Baik dia itu analog maupun digital. Nah, ini perkembangan sekarang alat ukur banyak yang menggunakan digital, ya, tidak lagi menggunakan analog. Nah, yang kedua adalah metode pengukuran. Metode merupakan suatu cara melakukan pengukuran sesuai dengan prinsip dan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.
Nah, metode pengukuran bergantung pada karakteristik parameter yang akan diukur. Metode pengukuran itu juga akan menentukan efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan pengukuran. Jadi nanti pengukuran itu sudah efektif atau tidak. Contohnya misalkan ya, kalau kita mau mengukur tinggi badan manusia, kira-kira efektif nggak kalau kita pakai penggaris? Efisien nggak kalau nanti kita ngukur tinggi manusia pakai jangka sorong? Maka di sini kita perlu menentukan ya. Oh, kalau mengukur tinggi manusia ya paling efektif pakai meteran. Atau pakai alat ukur tinggi yang otomatis. Kita tinggal berdiri langsung dia nanti akan menentukan berapa tinggi badan kita. Nah, metode pengukuran yang pertama dapat dilakukan secara langsung. Jadi misalkan kita akan mengukur ya, ini benda ini diameternya berapa. Maka di sini kita bisa mengukur secara langsung dengan menggunakan alat ukur, baik analog maupun digital. Kita bisa mengukur dengan menggunakan penggaris. Kita bisa mengukur dengan menggunakan kaliper. Atau kita bisa mengukur dengan menggunakan alat ukur yang lain. Jadi metode pengukuran secara langsung yaitu metode yang secara langsung dapat memperoleh nilai yang terukur. Nah, ini contohnya seperti ini. Maka di sini ini langsung begitu kita lakukan pengukuran dia nanti akan menunjukkan hasil pengukuran secara langsung. Nah, yang kedua adalah pengukuran tidak langsung. Yaitu metode untuk mendapatkan nilai yang diukur dengan mengukur jumlah lainnya yang memiliki hubungan fungsi. Contohnya apa? Misalkan pengukuran suhu. Nah, suhu tidak bisa diukur secara langsung. Contohnya kalau Anda masak air kira-kira, ngukur suhunya gimana? Apakah nanti alat ukurnya dicelupkan di airnya ya? Nanti airnya bisa tercemar kan? Dengan alat ukur Anda. Maka untuk melakukan suhu, ini bisa menggunakan perubahan sifat fisik suatu benda akibat pengaruh dari temperatur. Nah, ini yang dikatakan pengukuran tidak langsung. Bisa difahami ya? Nah, contohnya seperti apa kalau di pengukuran suhu? Untuk mengukur suhu bisa menggunakan perubahan dimensi benda. Contohnya misalkan adalah pengukuran dengan menggunakan termometer air raksa. Apabila suhunya naik, maka tinggi air raksanya berubah. Nah, itu perubahannya nanti dikalibrasi, dicocokkan ya. Oh, kalau ketinggiannya air raksa sekian, suhunya sekian. Kalau air raksanya ketinggiannya sekian, berarti suhunya sekian. Nah, setelah kita membuat kalibrasinya, maka ini bisa digunakan untuk alat ukur. Bisa difahami semuanya? Demikian juga bimetal. Bimetal itu nanti banyak digunakan untuk pengukur suhu. Jadi nanti di industri-industri yang membutuhkan pengukuran suhu, itu nanti banyak digunakan alat bimetal. Industri minyak, industri gas, industri pembangkit, industri makanan, industri minuman, itu nanti banyak alat ukur suhu menggunakan bimetal. Nah, yang berikutnya adalah alat ukur yang namanya termokouple. Ini menggunakan prinsip perubahan tegangan listrik. Kalau suhunya naik, tegangannya berubah. Nah, prinsip inilah yang digunakan untuk alat kerja akur suhu dengan menggunakan prinsip termokouple. Nah, berikutnya adalah perubahan tahanan listrik. Contohnya apa? RTD, Resistant Temperature Detector. Kalau suhunya naik, maka nilai resistansi suatu benda itu akan berubah. Nah, inilah yang digunakan untuk prinsip pengukuran suhu. Nah, yang terakhir adalah perubahan tekanan cairan dalam suatu pool atau pressure termometer. Sampai di sini bisa dipahami semuanya?
Nah, yang berikutnya adalah metode pengukuran secara kontak. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, maka kita harus melakukan kontak. Misalkan kita akan melakukan pengukuran tadi ya, ketebalan suatu benda dengan kaliper, baik analog maupun digital. Maka kita harus kontak. Bendanya nanti diletakkan di sini, nanti dia akan kontak dengan alat ukur. Kalau kita ingin mengukur volume dari suatu benda dengan menggunakan batang celup ya, maka batangnya kita celupkan di air. Dari situ nanti kita ukur, oh ketinggiannya sekian. Berarti itu nanti harus kontak. Nah, metode secara kontak itu sangat andal, akurat ya. Namun karena ada kontak itu dapat menyebabkan deformasi. Misalkan kalau Anda mau mengukur makanan, ini suhunya sekian. Nah, Anda pakai alat ukur, masukkan ke dalam makanan, maka makanannya bisa terjadi deformasi. Atau alat ukurnya bisa rusak ya, karena dimasukkan ke dalam bagian yang mau kita ukur. Nah, sehingga muncullah metode pengukuran secara non kontak. Nah, contohnya apa? Misalkan pengukuran suhu tadi, ya. Ini pengukuran suhu non kontak dengan menggunakan kamera inframerah. Jadi kalau Anda nanti datang ke bandara, ya, itu untuk mengecek suhu Anda berapa nanti tidak diukur satu-satu oleh petugas. Kalau zaman dulu ya diukur pakai termometer, termometernya nanti kita pegang gitu ya. Setelah ditemukannya termogan tinggal ditembak saja satu-satu. Nah, kalau di bandara kalau orangnya banyak ya tinggal di kamera saja seperti ini. Maka nanti suhunya akan kelihatan. Yang berikutnya pengukuran misalkan level di sini. Nah, pengukuran level dengan menggunakan ultrasonik. Maka di sini ini tanpa kontak. Ultrasoniknya ditaruh di atas, maka di sini kita bisa mengukur berapa level dari liquid yang ada di sebuah vessel. Dan banyak sekali ya pengukuran-pengukuran yang menggunakan metode non kontak. Nah, sekarang arahnya ke sini ya. Dengan menggunakan teknologi-teknologi elektronika. Nah, yang berikutnya terkait dengan measurement device, alat ukurnya. Alat ukur atau measurement device itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Tadi sudah kita sebutkan ya, ada meteran, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup ya, ada timbangan, ada termometer. Kalau kita ngukur daya listrik ada wattmeter. Kalau di kimia ngukur pH itu ada pH meter. Orang mekanik ngukur pressure ada pressure gauge ya. Pertamina ngukur fluid pakai flowmeter. Ya. Pom bensin kalau ngukur ini pakainya level meter dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh alat ukur ya. Ini alat ukur untuk dimensi panjang, lebar, jarak ya. Baik yang kecil pakai mikrometer skop maupun yang besar nanti pakai itu. Nah, berikutnya alat ukur untuk massa berat ya. Kalau untuk barang ya pakai ini yang besar. Kalau yang untuk kecil yang pakai ini. Kalau yang untuk emas lebih kecil ya nanti beda lagi ya. Kalau bebannya nanti terkompresi pakai alat ukur seperti ini misalkan ya, yang kendaraan ya nanti bisa menggunakan modul beban kompresi. Nah, seperti ini ya. Jembatan timbang. Ini alat ukur ya. Yang sudah ini tanpa kita melakukan pengukuran secara manual, tetapi ini secara otomatis. Tinggal lewat saja nanti kendaraan, nanti akan terukur berapa nih masanya dari kendaraan ini. Kalau di perusahaan-perusahaan sawit nanti nimbangnya nggak satu-satu itu Pak ya.
nimbangnya nanti satu truk masuk, truk kosong itu berat masanya berapa, kalau sudah diisi nanti masanya berapa. Nanti secara otomatis ngerti, oh ini itu massa dari sawitnya sekian. Jadi cepat. Nah, sekarang terkait dengan pengukuran, maka kita harus memahami tentang measurement standar. Ini measurement ya, bukan measurer ya. Measurement. Standar di dalam pengukuran. Nah, apa yang dinamakan dengan standar? Standar itu adalah spesifikasi teknis yang dibakukan. Nah, standar di sini disusun berdasarkan konsensus. Kemarin udah kita bahas, arti 1 meter itu apa? Arti 1 kilogram itu apa? Arti 1 detik itu apa? Itu berdasarkan konsensus. Melibatkan pihak-pihak yang terkait. Biasanya digunakan untuk persyaratan mutu, untuk kesehatan, untuk keamanan, keselamatan, lingkungan, maupun berdasarkan perkembangan iptek. Contoh standar ya tadi ya, terkait dengan masalah nilai standar tadi. 1 kilogram itu standarnya ada di mana ini? Apakah timbangan yang ada di toko buah itu standar atau tidak? Kalau Anda punya timbangan di rumah itu standar atau tidak? Maka untuk memastikan dia itu standar ya maka harus dilakukan kalibrasi. Pom bensin itu harus melakukan kalibrasi agar nanti kalau Anda beli bensin 1 liter isinya 1 liter. Mau nggak kira-kira kalau Anda beli 1 liter isinya cuma 0,9 liter? Mbak Miftah, mau nggak kira-kira? Nggak mau ya? Enggak, Pak. Kalau diisi 1,1 mau nggak kira-kira? Mau, Pak. Mau ya. Kalau itu artinya curang tuh. Kalau kurang nggak mau, tapi kalau lebih mau ya. Maka mestinya kita harus standar. Kalau kita beli 1 liter ya nanti harus dapatnya 1 liter. Kecuali kalau ada bonus ya. Maka disusunlah sebuah standar. Nah, standar bisa dikembangkan berdasarkan pengalaman. Tujuannya untuk antisipasi masa kini maupun masa depan. Guna mendapatkan manfaat yang sebesar-besar. Nah, ini penting ya. Di dalam pengukuran nanti kita harus melakukan yang namanya kalibrasi. Nah, tujuan dari standar untuk apa? Yaitu menjamin keseragaman. 1 kilogram dimanapun ya sama. 1 liter dimanapun sama. Ya. Demikian juga nanti kalau di dunia pendidikan. Ya. Kalau dapat nilai A, mestinya kemampuannya sama. Nilai A-nya lulusan UNJ, nilai A-nya lulusan UGM, nilai A-nya lulusan ITB, nilai A-nya lulusan Undip atau Universitas di Makassar sama mestinya kemampuannya. Karena yang namanya menjamin keseragaman. pH 7 itu di mana-mana selalu sama. Mas Akmal tinggi badannya diukur misalkan 165 cm. Diukur di Indonesia 165, diukur di Amerika juga sama 165. Itu namanya standar ya. Suhunya juga sama ya, standar. Jangan nanti kalau diukur di tempat lain berbeda, itu artinya tidak standar ya. Nah, standar itu terkait dengan spesifikasi minimum yang harus dipenuhi. Tujuannya untuk apa? Melindungi pelanggan dari layanan yang bermutu rendah. Sehingga nanti dengan adanya standar itu akan mempermudah di dalam memenuhi persyaratan. Persyaratannya misalkan untuk lulus dari UNJ, TOEFL-nya berapa syaratnya? Ada yang tahu kira-kira? 425 bukan sih, Pak? 425 kecil banget ya. 535. 500. Syarat lulusnya adalah 450 ya atau 425?
Ya nanti dicek, saya nggak hafal nih ya. Kalau yang 425 udah lama sih, mestinya sekarang udah naik nih. Tapi nggak tahu kalau masih 425 ya. Ini syarat lulusnya. Maka di sini ya, kalau kita tes di UNJ dengan tes di UGM mestinya sama. Kalau Anda misalkan Mas Egi nih ya, Mas Egi skornya 510. Kalau nanti dites UNJ ya plus minusnya ya nggak jauh Mas ya. Jangan kalau tes di luar 510, tes di UNJ jadi 410 nih. Misalkan ya. Itu artinya tesnya tidak standar. Paham ya Mas ya? Yang kedua, menjamin konsumen agar konsumennya itu terjamin ya. Nah, dalam beberapa aplikasi terkait dengan quality, environment, safety ya. Kalau kita membeli sesuatu ya, misalkan nomor 42 sepatu misalkan. 42 itu kan sekitar 26,5 kalau nggak salah sentimeter. Nah, ini mestinya sama. Anda mau beli merek apapun ya, kalau dia ukurannya 42 mestinya panjangnya sekian. Misalkan contoh kasus ya. Yang biasa pakai nomor sepatu yang cewek kan tadi ya. Berapa tadi yang cewek pakai sepatunya 38. Ini kalau Anda beli nomor sepatu 38 ya mestinya harus sama ya. Ini jaminan kualitas karena apa? Mengikuti standar. Nah, agar pekerjaan di sektor keteknikan dapat dilakukan secara andal, aman dan memperhatikan lingkungan, maka perlu dilakukan apa? Regulasi yang meliputi aspek keteknikan, keselamatan, penataan struktural, pemenuhan standar terhadap lingkungan, standar teknis untuk keandalan, dan juga aturan operasi sistemnya. Jadi misalkan pekerjaan di bidang apa? Sipil, maka ya harus ada standarnya. Di bidang elektro ada standarnya, di bidang mesin ada standarnya. Di bidang industri juga nanti ada standarnya. Bisa dipahami semuanya ini? Nah, sekarang kalau kita lihat karakteristik dari pengukuran, ya, di dalam melakukan pengukuran ada banyak aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah akurasi, keakuratan. Ini alat ukurnya akurat atau tidak. Yang kedua presisi. Yang ketiga range-nya. Yang keempat subdivision-nya. Yang keempat error-nya. Yang keempat hysteresis. Yang berikutnya stability, repeatability, dan sensitivity. Ini parameter-parameter yang perlu diperhatikan di dalam pengukuran. Yang pertama adalah akurasi. Apa yang dimaksud dengan akurasi? Akurasi adalah ketepatan alat ukur dalam memberikan hasil pengukuran. Jadi kalau nilainya di sini, alat ukurnya tepat dia ngukurnya di sini. Bisa dipahami nggak ini? Bisa, Pak. Yang dinamakan akurasi yaitu dekatnya hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Kalau nilai sebenarnya itu 10, diukur pakai alat ukur yang akurat, ya hasilnya mendekati 10. 10,00, 9,99 ya, atau 10,01. Ini artinya dia akurat. Tapi kalau diukur kok munculnya angka 8,9, ini kurang akurat. Apalagi kalau diukur ketemunya 5. Nah, ini sangat tidak akurat, Pak ya. Mas ya. Ganti ukuran itu, Pak. Nah, bisa juga. Ya kadang kalau alat ukur tidak standar seperti itu, tidak akurat. Banyak alat ukur yang tidak akurat. Terutama di bidang, ya tadi saya jelaskan ya, tentang alat ukur yang sifatnya yang kualitatif. Kalau yang sifatnya kuantitatif biasanya itu lebih mudah untuk dikalibrasi. Tapi kalau yang kualitatif, Pak, contohnya apa misalkan? Mengukur kebersihan. Apakah kampus UNY menurut Anda bersih atau tidak? Ini mesti alat ukurnya kuantitatif.
Mungkin menurut Mas Wildan ya bisa berbeda dengan menurut Mas Yosep. Paham enggak ini? Apalagi kalau nanti diminta untuk mengukur misalkan, apakah cara mengajarnya Pak Ali itu sudah baik atau belum? Ya, mungkin beda-beda juga. Mbak Miftah mungkin beda dengan Mas Akmal, beda dengan Mas Akbar, ya. Atau beda dengan Mas Faris, Mbak Selvia, ya, dan lain sebagainya. Itu contoh sederhana yang sifatnya kualitatif. Paham enggak ini? Jadi kalau nggak percaya, Anda mengadakan survei, ya. Contohnya misalkan kasus yang sekarang lagi ngetren ini, ya, kasusnya si FS, Ferdi Sambo, ya. Nah, ini sifatnya kualitatif. Apakah Anda percaya apa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo, ya kan? Ada yang menyatakan percaya, ada yang tidak. Nah, ini karena kualitatif. Nah, sehingga di sini akurasi merupakan konsep yang kualitatif. Nah, untuk lebih memperjelas, akurasi dinyatakan dalam bentuk persen error atau toleransi maksimum terhadap kesalahan, ya. Nah, yang kedua adalah presisi. Presisi itu seperti apa, ya? Gambarannya seperti ini. Ini presisi. Nah, ini presisi. Ini presisi nggak kira-kira? Ini presisi atau tidak? Akurat atau tidak? Enggak, Pak. Enggak. Ya. Presisi itu artinya tajam. Kemampuan alat ukur untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk satu pengukuran yang berulang. Jadi misalkan Anda mengukur 4 kali, ya. Hasilnya kalau seperti ini kan random nih. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Atau juga di sini, kadang di sini, kadang di sini, ya. Ini dia akurat tapi tidak presisi. Yang paling bagus ini akurat dan presisi. Tepat di sini presisi. Kalau ini presisi tapi tidak akurat, mohon maaf salah ya. Ini artinya ini presisi tapi tidak akurat. Kalau ini akurat dan presisi. Kalau ini gimana ini? Tidak akurat dan tidak presisi. Kalau ini akurat tapi kurang presisi. Ya. Bisa dipahami ini? Jadi nanti kalau kita alat ukur kita gunakan berkali-kali, ya mestinya harusnya akurat dan presisi. Ya. Kalau nanti mau dapat nilai A, ya mestinya nanti akurat, ya. Dikasih soal, jawabnya ya dapat nilai di atas 85. Dikasih tugas, hasilnya memuaskan. Disuruh untuk ini, hasilnya bagus. Nah, itu baru nanti presisi, ya. Saya harapkan nanti Anda masuknya di sini, ya. Bukan di sini nih. Kadang nilainya dapat 100, ya. Tapi kadang-kadang dapat 6, ya. Kadang-kadang dapat rendah. Nah, ini artinya seperti ini nanti kita hindari, ya. Atau yang seperti ini nih. Selalu berada nilainya di sini terus, konsisten. Nah, ini kurang bagus. Yang bagus yang paling kanan, ya. Nah, yang berikutnya range, maka range itu penting. Alat ukur itu harus diperhatikan batas minimal dan batas maksimalnya. Range adalah rentang batas atas dan batas bawah. Setiap alat ukur punya batas minimal dan batas maksimal. Contohnya, temperatur yang range-nya 0 sampai 100. Ya, digunakan untuk mengukur suhu yang sesuai. Kalau digunakan untuk mengukur suhu di atas 100, kira-kira termometernya rusak atau tidak? Bisa rusak, ya. Karena dia melebihi dari range. Seperti Anda misalkan, ya, manusia itu kan suhunya antara berapa, ya? Maksimal kan sekitar 37,5. Di atas 37,5 ya Anda akan tidak normal. Maka begitu Anda dicek suhunya 37, ya ini sudah harus ke dokter.
Kalau tidak ke dokter ya minum obat penurun panas. Ya. Nah, ini penting terkait dengan masalah range. Yang berikutnya adalah linearitas. Apakah alat ukur itu kita ukur itu linear atau tidak? Kadang-kadang yang namanya alat ukur itu tidak linear. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kadang-kadang alat ukur itu linearnya di daerah tertentu. Nah, pengukuran yang baik adalah jika input pengukuran memberikan hasil keluaran yang sebanding, berbanding lurus. Kalau saya kasih X-nya di sini, maka Y-nya di sini. Kalau X-nya di sini, Y-nya di sini. Maka kalau saya buat grafiknya lurus. Nah, ya. Bisa dipahami semuanya? Apakah ada yang tidak linear, Pak? Banyak alat ukur yang tidak linear. Ya. Nah, berikutnya adalah apa? Error, kesalahan. Apa yang dimaksud dengan error? Error adalah kesalahan atau galat, yaitu deviasi atau penyimpangan pembacaan dari input yang diketahui. Nah, error ini ada 3 macam. Ada kesalahan umum atau gross, ada error sistematik, dan ada error yang sifatnya random. Apa yang dimaksud dengan masing-masing error ini? Ya. Nah, ini error pembagiannya seperti ini. Ini kesalahan pengukuran, ini ada kesalahan yang sifatnya random tadi, ada kesalahan yang sifatnya sistematik, dan ada kesalahan yang sifatnya kotor atau gross. Ya. Nah, kesalahan sistematik itu disebabkan oleh apa? Kesalahan pengamatan, kesalahan lingkungan, atau kesalahan instrumental. Kesalahan instrumental diakibatkan oleh ini. Ya. Nah, kita bahas sekarang. Apa yang dimaksud dengan kesalahan gross? Ya. Kesalahan gross adalah kesalahan yang disebabkan oleh unsur manusia. Contohnya begini nih, ya. Atau kita melihat ini, kadang-kadang orang itu kan melihat alat ukurnya bisa macam-macam nih. Kadang-kadang lihatnya dari atas, maka yang dia lihat angka ini kan. Mas Egi lihatnya dari bawah, yang dilihat angka di atasnya. Mbak Oriska yang dilihat dari tengah, maka yang dilihat angka 12. Bisa difahami ini? Ini disebut sebagai kesalahan gross atau kesalahan pembacaan atau kesalahan karena penyetelannya tidak tepat. Harusnya titik 0, tapi titik 0-nya yang lihat beda posisi sehingga hasilnya tidak presisi. Nah, biasanya nanti ini ada yang namanya ya paralaks, ya. Bisa juga nanti paralaks ini disebut sebagai kesalahan yang sifatnya paralaks. Nah, caranya gimana? Caranya adalah diatasi dengan melakukan training atau pelatihan kepada orang-orang yang akan melakukan pengukuran. Bisa dipahami ya ini ya? Ini terkait dengan kesalahan gross. Nah, yang berikutnya adalah kesalahan sistematik. Gambarannya begini, sistematik itu. Salahnya terus di sini terus itu ya. Harusnya di sini yang diukur, tapi dia selalu di sini dan konsisten. Nah, penyebabnya apa di sini ya? Karena alatnya ini mungkin bisa sudah rusak atau aus atau karena pengaruh lingkungan ya. Misalkan pH, temperatur, tekanan, mungkin ada medan elektromagnetik di situ sehingga kalau diukur kecenderungan nilainya di sini. Bisa difahami ini semuanya? Nah, cara mengatasi kesalahan sistematik seperti apa? Yaitu dilakukan kalibrasi. Dan juga nanti alat ukurnya harus kita rawat dengan baik. Dan lingkungan harus kita kontrol. Agar nanti kesalahan ini bisa kita perbaiki. Nah, ketidakpastian pengukuran nanti dapat ditaksir berdasarkan hasil pengamatan terhadap perilaku besaran ukur selama proses pengukuran dilakukan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kesalahan random. Nah, ini yang paling susah ini.
Ini alat ukur kalau digunakan kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Random dia. Ini pusing ini ya. Ini alat ukurnya sebenarnya seperti apa ini ya. Maka nanti kalau Anda jadi mahasiswa jangan random kayak gini nih ya. Nanti dosennya pusing ini. Ini sebenarnya mahasiswa ini rajin enggak? Kadang masuk, kadang tidak, kadang terlambat ya kan. Kadang nilainya dapat 100, kadang dapat nilainya 20. Nah, ini dosennya bingung ini. Mau dikasih nilai E kasihan ya, mau dikasih nilai A ya terlalu tinggi ya. Karena dosennya bingung karena nilai tengah-tengah aja apa C ya kan. Ini karena kesalahan random. Nah, di sini penyebabnya tidak diketahui. Random ini penyebabnya nggak diketahui nih ya. Kesalahannya acak atau random timbul dari besaran yang berpengaruh tetapi tidak terduga. Nah, caranya gimana untuk menghindari ini? Caranya melakukan pengukuran secara berulang. Atau nanti bisa digunakan analisis statistik. Sehingga nanti kita bisa mencari, oh nilai ratanya berapa. Standar deviasinya berapa. Menghitung rata masih ingat semuanya? Menghitung mu ya, menghitung X bar, menghitung sigma, menghitung standar deviasi ya. Menghitung apalagi nih statistika ya. Menghitung kuartil. Menghitung modus. Menghitung apalagi median dan teman-temannya. Ya, ini analisisnya menggunakan analisis statistik. Ya. Nah, sumber ketidakpastian itu apa? Kok di error di sini? Sumbernya bisa dari standar atau acuannya yang tidak jelas. Benda ukurnya memang yang sulit untuk kita ukur. Alatnya mungkin yang tidak baik, ya. Metode pengukurannya yang tidak standar. Kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Misalkan ada ngukur pada posisi hujan, ya. Ada posisi panas, pada posisi misalkan dia pagi hari, siang hari. Nah, ini mungkin bisa muncul ketidakpastian. Atau personilnya yang belum paham menggunakan alat ukur itu, ya. Nah, yang berikutnya adalah histeresis. Histeresis kadang-kadang kalau kita ukur itu antara naik dan turun itu hasilnya beda. Nah, ini sering kali terjadi. Alat ukur yang kita ukur pada saat dia naik dengan turun itu hasilnya beda. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini kalau kita ukur, ini contoh misalkan alat ukur massa ya. Kalau kita ukur naik ya, ini grafiknya seperti ini. Ini kalau naik seperti ini, kalau turun seperti ini. Ini kalau kita gambarkan membentuk kurva yang namanya histeresis. Kok bisa seperti ini? Ini banyak sekali alat ukur yang seperti itu, ya. Nah, kenapa ya? Ya, karena kalau di pas naik itu kan ada berat sisa di situ. Kalau Anda ngukur ya pakai timbangan dalam waktu yang bersamaan itu hasilnya bisa beda-beda. Ya. Anda ngukur misalkan massa Anda. Setelah Anda ukur, Anda turun, Anda ukur lagi, mungkin hasilnya bisa beda. Dan kalau kita nanti buat pengukurannya bertahap, kita ukur yang beratnya berubah-ubah, nanti hasil ukurnya juga bisa berbeda antara naik dan turun. Nah, ini yang dinamakan histeresis. Nah, yang berikutnya stability ya. Jadi nanti di dalam pengukuran itu harus stabil ya, yaitu kemampuan suatu alat ukur untuk menghasilkan suatu hasil yang sama untuk suatu rangkaian dengan input yang sama dalam interval yang panjang. Mirip presisi dan akurasi. Ya, contohnya di sini. Misalkan kita akan mengukur misalkan tegangan listrik ya pakai voltmeter. Jika saat ini outputnya 10 volt ya dengan input yang sama, kalau kita ukur 1 bulan yang akan datang ya hasilnya sama 10 volt. Tidak berubah ya, itu namanya stabil. Digunakan sekarang, digunakan minggu depan,
digunakan bulan depan hasilnya sama. Tidak berubah ya. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan pengukuran ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya ya?